Betapa terlihat sumringahnya Pak Jokowi Senin pagi kemarin, sewaktu meresmikan sodetan Kali Ciliwung. Itu menandakan apa yang selama ini diharapkan. Setidaknya waktu menjabat Gubernur DKI, berharap banjir bisa dikurangi. Akhirnya dilanjutkan kembali. Ini dia, info terkini Widya. Penanganan banjir di DKI Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sudah dicegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Tapi kan juga masih ada yang terus. Nah, di sini ada normalisasi Sungai Ciliwung. Bagaimana tidak bahagia, Pak Jokowi merasa sangat bersalah, terbebani dengan penanganan banjir yang tidak juga dieksekusi oleh Pak Anies. Kata-kata beliau, kalau jadi presiden bisa lebih mudah mengurangi banjir ibu kota, jadi sulit terrealisasi. Lah bagaimana bisa jauh lebih mudah kalau apa yang sudah direncanakan mestinya berjalan lancar? Presiden siap bantu penuh jika memang Pemprov DKI kesulitan dalam beberapa hal. Misalnya pembebasan lahan, desain sodetan hingga anggaran. Melihat progres Gubernur DKI dalam menangani banjir Jakarta, terlebih saat dipimpin Pak Anies, membuat Pak Jokowi kehilangan harapan. Bayangkan, mestinya proyek sodetan bisa dilanjutkan sejak 2017 sampai 2022. Malah berhenti total. Pasti banyak masyarakat Jakarta yang menyesal memilih gubernur yang lebih banyak bicaranya ketimbang kerjanya. Lebih banyak alasannya ketimbang menjalankan kewajibannya. Lebih banyak tata kata daripada tata kota. Jadi mestinya kita paham mengapa hanya Pak Anies, capres yang benar-benar tidak direspon positif dalam proses pencalonannya. Dulu waktu jadi Mendikbud, Pak Anies juga mengecewakan Pak Jokowi sehingga diberhentikan di tengah jalan. Berharap sikapnya berubah waktu terpilih jadi gubernur. Ternyata berbagai kebijakan baik yang diinisiasi Pak Jokowi maupun Pak Ahok juga tidak diteruskan. Jadi wajar kalau saat ini beliau tidak respek pada Pak Anies. Masyarakat Jakarta mestinya tidak tambah sengsara dengan adanya banjir. Tapi apa yang dilakukan Pak Anies untuk mengurangi banjir di Jakarta malah membuat sumur resapan di Jakarta. Bayangkan, sekelas mantan Mendikbud mencari solusi efektif dalam mengentaskan masalah saja tidak bisa. Bukankah konsep sumur resapan itu fungsi utamanya menyimpan air? Atau hanya bisa digunakan mengurangi genangan? Padahal antara genangan dan banjir jelas dua hal yang sangat berbeda jauh. Kalau saja waktu Pak Anies jadi Gubernur DKI mau melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung, tidak mustahil saat ini semua capres yang bertarung di Pilpres bakal disambut dengan baik semua. Sebenarnya yang dikerjakan di Ciliwung juga tidak panjang. Total panjang sodetan hanya 1.268 meter. Dan tahun 2015 sudah tuntas 650 meter. Ingat, Kali Ciliwung ini lebar banget. Meski tidak panjang, tetap biayanya lumayan gede. Selama 2017 hingga 2022, panjang sodetan sama sekali tidak bertambah. Bukankah seorang kepala daerah mestinya mampu menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya? Saat meresmikan sodetan Kali Ciliwung, Presiden menyebut mangkrak 6 tahun. Itu menunjukkan kemarahan beliau. Sebagai wilayah ibu kota, semestinya kebijakan tentang masalah yang mengganggu, utamanya berdampak pada ekonomi, harus cepat ditangani. Bukankah malah dibiarkan bertahun-tahun merugikan banyak pihak? Banjir itu yang sengsara bukan hanya rakyat kecil, tidak hanya pekerja kantoran, tapi juga pengusaha-pengusaha besar, termasuk di dalamnya para pejabat negara. Apakah selama Pak Anies menjabat gubernur melakukan dialog, membahas bersama, duduk sejajar dengan para pejabat di Kementerian PUPR? Tidak sama sekali. Ini menunjukkan dirinya memang sengaja tidak mau menjadi bagian dari solusi, meringankan beban, melancarkan jalur distribusi. Bukankah mendiamkan masalah banjir di Jakarta ibarat menambah masalah baru?
Mengurus wilayah DKI yang tidak begitu luas, dengan dukungan anggaran besar saja terlihat keteteran. Bagaimana mau mengurus Indonesia? Sementara Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran 1,2 triliun. Sodetan sepanjang itu bisa mengurangi debit air 33 meter kubik per detik. Bahkan bisa mencapai 63 meter kubik per detik waktu status banjir siaga 1. Jika dibandingkan proses eksekusi yang dijalankan pejabat Gubernur DKI, Pak Heru Budi Hartono saat ini, dengan Pak Anies yang sudah menjabat 5 tahun, benar-benar tidak sebanding. Pak Heru memegang amanah mulai awal Oktober tahun lalu, tapi sodetan bisa rampung dalam 9 bulan saja. Seandainya Pak Anies mau meneruskan apa yang sudah direncanakan, mungkin sekarang kalau hujan deras di DKI, warga tidak terlalu khawatir. Memang, DKI sendiri berada di kawasan rendah, serta jalur aliran air ke lautan. Namun tidak kemudian menimbulkan alasan Jakarta tidak bisa lepas dari bebas banjir. Di negara Belanda, Singapura, atau negara lainnya, buktinya mereka mampu mensiasati supaya banjir tidak terjadi. Mungkin sudah puluhan kali Pemprov DKI melakukan studi banding, mempelajari karakter geografisnya, berdiskusi, membedah masalah banjir. Makanya diputuskan sodetan Ciliwung itu solusinya. Namanya sodetan itu jalur memotong. Air cepat sampai pada hilir, bukan muter-muter bahkan debitnya bertambah sewaktu musim hujan. Itu yang membuat kapasitas sungai jadi tidak memadai. Bila air bisa segera sampai di lautan, dalam waktu singkat otomatis tidak banyak bertahan di kawasan daratan. Makin lama durasi yang dibutuhkan air sampai ke hilir berpotensi membludak atau tumpah ke daratan. Kondisi sodetan ini sendiri terdiri dari 2 jalur pipa yang sangat besar. Diameternya kira-kira mencapai 3,5 meter. Dengan diameter sebesar itu diharapkan mampu mengangkut air lebih banyak dan cepat. Dari Sungai Ciliwung disalurkan menuju Kanal Banjir Timur serta Kali Cipinang. Meski proyek itu untuk mengurangi beban air, namun di kawasan sekitar dibangun fasilitas umum, misalnya taman bermain, toilet, air mancur, dan lain sebagainya. Tentu juga dilengkapi akses bagi petugas untuk memantau ketinggian air, serta pergerakannya seperti apa. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini media